mampu melihat banyak hal yang tak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Itu disebut maqam mukasyafah. Lalu bagaimana caranya kita bisa mencapai derajat maqam mukasyafah? Mari dengarkan penjelasannya. Tetapi mohon maaf, ini hanya sekedar teori. Karena kalau orang yang ingin mencapai maqam mukasyafah itu harus benar-benar berguru di depan guru yang mursyid. Harus mendatangi guru. Tidak hanya bisa melihat YouTube, nggak bisa, nggak hanya sekedar teori. Teori ini hanya sekedar isyarat. Hanya sekedar isyarat. Kalau ada orang yang ngaku ma'rifatullah, mukasyafatul qalbi, sudah tersingkap hatinya, mampu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang, tetapi diucapkan di YouTube, diucapkan di medsos, wah itu berarti penipuan. Penipuan, wis pokoknya 100% penipuan. Mengapa? Karena mukasyafatul qalbi itu sirrun min asrarillah. Sirrun artinya rahasia. Min asrarillahi, dari beberapa rahasianya Allah. Orang yang sudah mencapai derajat maqam mukasyafah biasanya memiliki banyak rahasia, sejuta rahasia. Begitu. Tidak mudah dikatakan pada si A, si B, si C, apalagi dikatakan di hadapan publik, di hadapan banyak orang, tidak. Hanya rahasia, rahasia dia kepada Allah. Tetapi dia mampu melihat banyak hal yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan itu kepada banyak orang awam, nanti akan terjadi fitnah di mana-mana. Tetapi biasanya orang yang sudah mukasyafatul qalbi, sudah tersingkap hatinya itu, akan senantiasa menggunakan kata-kata kiasan, kata-kata yang mengandung kinayah. Banyak hal-hal yang betul-betul tersamarkan. Tidak bisa diterangkan secara to the point, blak-blakan, tidak bisa. Nah, bagaimana cara kita bisa mencapai derajat mukasyafatul qalbi, tersingkapnya hati, mampu melihat banyak hal yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang? Ya, step by step. Step by step itu ya derajat demi derajat, makom demi makom. Makom demi makom harus dilalui. Nggak bisa instan. Nah, inilah ilmu yang tidak bisa dipelajari hanya melalui YouTube. Ilmu yang tidak bisa dipelajari hanya melalui medsos. Itu adalah ilmu dzauq. Ilmu dzauq itu ilmu rasa. Ilmu rasa itu benar-benar harus dituntun oleh mursyidnya, oleh gurunya. Harus mendatangi gurunya, harus berkhidmah, berkhodam, mengurus segala keperluan gurunya. Kemudian gurunya menuntunnya pelan-pelan dari satu tahap ke tahap yang berikutnya. Sampailah dia naik derajat yang tinggi luar biasa. Karena mencapai derajat makom yang tinggi itu, setiap makom itu seperti orang sekolah, harus diuji dulu. Orang yang ingin naik kelas pasti harus melalui ujian. Sama dengan kehidupan ini. Kehidupan ini sebenarnya banyak sekali makom-makom derajat. Nah, setiap orang yang ingin menaiki makom tertentu maka harus melalui ujian kehidupan. Jadi orang yang sudah mukasyafatul qalbi itu ujiannya bertubi-tubi, Masya Allah. Nah, aneh kalau ada orang yang mengaku makrifat, mengaku sudah tersingkap hatinya, tetapi nggak mau diuji oleh Allah. Itu aneh. Aneh, dari mana dia bisa naik derajat? Apalagi inginnya instan, nggak bisa. Nggak bisa kalau hanya sekedar amalan-amalan, bisa lah lewat YouTube. Sah-sah, boleh-boleh. Bersanad-bersanad. Tapi kalau sudah menyangkut masalah ilmu ma'rifatullah, ilmu sirri min asrarillah, ini ilmu rahasia. Yang namanya rahasia, sekali lagi, itu nggak patut diungkap-ungkap. Nggak patut diungkap-ungkap. Wong itu namanya dzauq. Dzauq itu ilmu rasa. Bisa merasakan segala hal. Bisa melihat banyak hal yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Sebagaimana Rasulullah SAW dan oleh para ulama-ulama yang betul-betul menjadi wali-wali Allah. Tersingkapnya hati itu Masya Allah sangat menakutkan. Menakutkan. Karena mampu melihat di masyarakat, Masya Allah seperti ini, di desa ini kok seperti ini, di kampung ini seperti ini, di kota seperti ini, dilihat semua. Tetapi rahasia dia tidak bisa mengatakan ini, nanti dia katakan gila. Jadi orang yang mukasyafatul qalbi itu nggak bisa ngomong sembarangan. Karena banyak orang awam yang belum mampu untuk menerimanya.
menganggap bahwa orang itu gila, kayak begitu. Seperti yang sudah-sudahlah. Oleh sebab itu, yang perlu kita pahami sekarang adalah salah satu nasihat guru kami. Tatkala kami dibimbing mursyid, seorang mursyid yang betul-betul arif billah, yang luar biasa. Beliau ngajak dialog kepada kami begini. Zaman dulu itu zamannya Imam Syafi'i, zaman para imam madhab, kemudian zaman wali-wali Allah zaman dulu, zaman Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, zaman Imam An-Nawawi, zaman Imam Suyuti. Apakah sudah ada listrik? Kami jawab belum ada listrik. Zaman dulu itu nggak ada listrik, tetapi mengapa ulama-ulama zaman dahulu itu mata hatinya sangat tajam, luar biasa. Quran, hadis hafal. Bukan hanya Quran saja yang hafal, tetapi hadis juga hafal, ribuan hadis hafal. Bahkan mereka mampu menulis kitab-kitab yang sangat tebal, yang sangat banyak sekali. Nah, masalahnya zaman sekarang ini zaman terang benderang, zaman listrik. Zaman listrik apa-apa saja menggunakan listrik. Zaman listrik yang terang benderang mampu membuat banyak orang silau kedua matanya. Sehingga banyak orang yang gelap mata hatinya. Coba kita renungkan. Kebanyakan orang zaman sekarang ini lebih mengandalkan mata lahiriah atau mata batiniyah. Ayo ngaku saja. Nah, kalau ingin berguru kepada kami, berat. Harus mendatangi kami dan harus kami uji dulu. Harus uji dulu. Mengapa? Karena kalau dia sukses ujian akan naik derajat, akan naik lagi. Sebagaimana kami dahulu tatkala berguru kepada seorang mursyid yang betul-betul arif billah, diuji dulu dari makom ke makom. Ujiannya Masya Allah kadang-kadang nggak masuk akal. Nggak masuk akal tapi harus kita jalani dengan penuh keridhaan. Kemudian setelah itu lulus. Karena ujian itu harus dilalui. Nggak boleh kita lari dari ujian, apalagi ujiannya nyontek, nggak bisa. Jadi ujian dari Allah melalui seorang guru. Diuji dalam kehidupan, kadang diuji dengan istrinya, kadang diuji dengan anaknya, kadang diuji dengan orang tuanya, kadang diuji dengan masyarakat, kadang diuji dengan murid-muridnya, kadang diuji dengan keluarganya, diuji dengan pekerjaannya, diuji dengan ekonominya. Harus dilalui semua. Semua ujian itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nggak boleh lari dari ujian. Nah, kalau dia sudah mampu menyelesaikan ujian dengan baik, maka dia akan naik ke makom berikutnya. Nah, kalau zaman dahulu tidak ada listrik, banyak orang yang mata hatinya sangat tajam, maka kita sekali-sekali menirulah cara hidupnya orang zaman dahulu. Walaupun saat ini sudah zaman listrik, kita pakai listrik, tetap pakai listrik. HP ya ada listriknya. Tapi caranya saja begini. Kita jangan selalu mengandalkan mata lahiriah. Kita olah mata batiniah kita. Mata batin kita olah. Kita olah agar benar-benar mata hati kita itu mampu tembus pandang. Bisa memandang hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Tetapi ingat, caranya juga harus berguru kali ini. Berguru langsung di hadapan guru. Harus step by step. Nggak bisa langsung instant to the point, langsung naik pohon kelapa meloncat ke atas, nggak bisa. Ya kita harus naik pohon kelapa itu ya dari ujung pangkalnya dulu, pangkal naik batangnya sampai ke atas ada kelapanya begitu. Jadi ilmu thariqah yang bersifat ma'rifatullah hakiki itu memang benar-benar harus dituntun oleh seorang mursyid secara langsung. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barakah fid dini wa dunil akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.